Oke, selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Semangat semua ya siswa Ibu untuk hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dipimpin sama Pia. Ayo Pia. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Pia. Di sini Ibu akan mengabsen kamu. Ibu panggil namanya, angkat tangannya untuk menghadir ya kalau ada orangnya ya. Oke, Ibu mulai dari Abigail, Hadir Bu. Aisyah Zahra, Hadir Bu. Anggun, Hadir Bu. Cindy, Hadir Bu. Irma Tiara, Hadir Bu. Melisa, Hadir Bu. Melsa, Hadir Bu. Nur Fazal Pentapia, Hadir Bu. Olivia, Hadir Bu. Rahel Siskanita, Hadir Bu. Sabta Palila Karin. Hadir Bu. Hadir semua ya untuk hari ini. Oke. Untuk hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yang mana materi kita hari ini mengenai semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau menguji pemahaman kamu mengenai pelajaran minggu lalu, yang mana minggu lalu kita membahas mengenai perumusan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, di sini siapa yang mau berani mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang diketahuinya tentang pelajaran minggu lalu? Sebelum Ibu tunjuk, siapa yang berani? Saya Bu. Ya, Pia. Sidang PPKI dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 22 Agustus 1945. Ya, dia sudah mengemukakan pendapatnya mengenai sidang PPKI yang dimulai dari tanggal 18 sampai 22 Agustus 1945 yang sebanyak 3 kali ya sidang PPKI ya. Yang lain? Ya, Aisyah Zahra. Anggota PPKI terdiri dari 21 orang. Iya, benar sekali. Baik sekali, anggota PPKI terdiri dari 21 Orang. Yang lain ada lagi? Apa yang kamu ketahui mengenai materi pelajaran minggu lalu? Ada Pia, Melisa? Pengeboman di Nagasaki dan Hiroshima. Iya, pengeboman Hiroshima dan Nagasaki ya tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 sampai kepada Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945 sampai kepada golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Jadi Ibu rasa materi minggu lalu sudah dapat dipahami semua ya. Bisa? Ya, kita lanjut untuk materi minggu ini mengenai semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya itu yang pertama itu sikap spiritual. Kamu nanti dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini indikator pencapaian kompetensinya itu ada 2. Yang pertama bersyukur atas perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua bersyukur memiliki para pendiri negara yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara. Selanjutnya ada KD sikap sosial, itu mengembangkan sikap bertanggung jawab dan berkomitmen sebagai warga negara Indonesia seperti yang diteladani pada pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Di sini juga IPK-nya itu ada 2, bisa kamu lihat sama-sama. Nah, sampai kepada KD pengetahuan, di mana di sini kamu nanti mampu menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. IPK-nya itu ada 2. Menunjukkan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, dan kamu nanti juga mampu menyebutkan isi Pancasila tanpa teks dan menggambar lafaz dari kelima isi Pancasila. Selanjutnya KD keterampilan. Di sini nanti diharapkan kamu mampu menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Indikator pencapaian kompetensinya juga ada 2. Nanti di sini kamu mampu menyajikan praktik kewarganegaraan untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang kedua itu mampu menggambar lambang dari kelima isi dasar negara dan menyebutkan isi Pancasila tersebut. Nah, adapun tujuan pembelajarannya itu mulai dari yang pertama, kamu nanti harus mampu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara, sampai kepada nanti kamu harus mampu menyebutkan isi setiap sila dalam Pancasila tanpa teks dan menggambar setiap lambang dari Pancasila serta membuatnya dalam bentuk video, yang mana ini nanti menjadi tugas kelompok ya. Nah, selanjutnya
pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau kita berbicara tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, di sini ada kata ataupun kalimat itu ada yang disebut sebagai nasionalisme. Kalau kita berbicara tentang nasionalisme, nasionalisme ini merupakan suatu paham atau perasaan. Karena di sini ada kata isme itu diartikan sebagai paham. Jadi nasionalisme merupakan suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara, kebangsaan atau nation state. Jadi di sini suatu paham atau perasaan yang mengungkapkan atau menggambarkan kesetiaan seseorang, kesetiaan tertinggi itu harus diserahkan kepada negara atau kebangsaannya. Jadi nasionalisme ini juga terdiri menjadi dua. Ada nasionalisme dalam arti sempit ataupun negatif, dan ada juga nasionalisme dalam arti luas atau positif. Nah, kita lihat sama-sama. Nah, nasionalisme dalam arti sempit atau sering disebut sebagai nasionalisme negatif. Kenapa dikatakan negatif? Karena di sini mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi, rasa cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan tentunya. Sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain. Jadi dia sangat saking cintanya, saking senangnya dia dengan negaranya, saking setianya dia dengan negaranya, sehingga dia itu merasa negara lain itu semua buruk. Negara lain itu tidak ada yang baik, yang paling baik, yang paling bagus itu adalah negaranya sendiri. Sehingga itulah sering disebut sebagai nasionalisme dalam arti negatif ataupun nasionalisme dalam arti sempit. Nah, contohnya seperti kamu saking sukanya dengan sesuatu mungkin, jadi menganggap orang lain punya orang lain itu tidak baik, yang paling bagus, paling cantik itu milik kamu sendiri. Jadi menganggap orang lain itu lebih buruk dari diri kamu sendiri. Jadi itu makanya disebut sebagai nasionalisme dalam arti sempit gitu. Saking dia bangga, senang, sehingga dia menganggap negara lain itu lebih buruk dari negaranya. Jadi itu merupakan satu hal yang tidak baik ya, untuk dicontoh. Nah, ada lagi nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif. Kenapa dikatakan positif? Karena di sini dikatakan nasionalisme dalam arti luas itu merupakan perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Jadi dia itu sayang, cinta sama negaranya, tapi dia tidak menjelek-jelekan bangsa lain, gitu. Tetap menghormati dan menghargai bangsa lain. Nah, di sini ada dua gambar yang akan disajikan. Gambar pertama ini ada misalnya di sini boykot Cina, pakai produk Amerika, jadi antek Amerika. Itu gambar satu. Selanjutnya gambar dua. Saatnya kita bangga dengan produk Indonesia dan ini saatnya kita sadar kemajuan bangsa akibat produk Indonesia, cinta produk Indonesia. Dari kedua gambar di depan ini, menurut kamu ada gambar satu, ada gambar dua. Siapa yang berani mengungkapkan pendapatnya? Mana yang termasuk nasionalisme dalam arti negatif atau sempit dan mana nasionalisme dalam arti luas? Ayo Melisa. Yang sempit, yang berkiri Bu. Gambar nomor satu. nomor satu ya. Sedangkan yang kanan nasionalisme dalam arti Luas. ya, benar sekali. Yang lain ada pendapat yang lain? Sama ya. Ya. Berarti kamu sudah hampir memahami ya, apa itu yang dimaksud dengan nasionalisme dalam arti sempit dan apa nasionalisme dalam arti luas. Ya, ini merupakan contoh nasionalisme dalam arti sempit. Kenapa? Karena di sini ada kalimat yang menjelek-jelekkan bangsa lain ya. Ini boykot produk Cina, pakai produk Amerika, jadi anti Amerika. Dalam arti kata dia menganggap bahwasanya negara luar, produk luar itu tidak baik. Lebih baik produk dalam negerinya sendiri seperti itu ya. Jadi ini merupakan contoh nasionalisme dalam arti sempit karena dia membanggakan negaranya, namun dia menjelekkan negara lain. Dan ini merupakan suatu sikap ataupun perbuatan yang tidak baik ya. Tidak boleh dicontoh ini seperti ini ya. Sedangkan yang di sini saatnya bangga dengan produk Indonesia dan kini saatnya kita sadar kemajuan bangsa akibat produk Indonesia, cinta produk Indonesia. Jadi di sini ada slogan atau semboyan agar kita mencintai produk dalam negeri. Tapi di sini tidak ada kalimat untuk menjelek-jelekan produk luar ya, tidak ada ya. Iya. Jadi
Oke, selain kata nasionalisme, untuk mewujudkan yang namanya semangat kebangsaan itu ada juga kata atau kalimat patriotisme yang berasal dari kata patria. Nah, kalau mendengar kata patria, patria itu artinya merupakan tanah air. Jadi kalau ada orang namanya patria, berarti artinya tanah air. Ya. Kata patria kemudian berubah menjadi patriot, yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Contohnya seperti para pahlawan pada saat berebut kemerdekaan ya. Mereka itu sampai rela mengorbankan nyawa, harta benda, keluarganya untuk membela yang namanya negaranya atau bangsanya, untuk mempertahankan bangsanya. Nah, ini dia contoh gambar para veteran ya, pejuang kemerdekaan pada masa itu, yang sering kita lihat pada saat kegiatan 17 Agustus. Biasanya mereka berpakaian lengkap ya, ikut pawe atau upacara 17 Agustus dengan bangganya, dengan gagahnya. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi mereka, penghormatan kepada mereka, dan kita juga tidak boleh mengolok-olok, mengejek-ejek mereka kalau kita lihat mereka pada saat kegiatan 17 Agustus. Walaupun mereka itu sudah tua renta, tapi biasanya tetap memiliki semangat yang tinggi dalam mengikuti acara pawe kemerdekaan ya. Tidak seperti kita yang sering kali, siapa di sini yang sering pada saat baris mengganggu kawannya atau dirinya tidak tegak? Pasti semua pernah ya, karena mungkin merasa bosan ya. Padahal kalau kita bayangkan bagaimana pahlawan pada masa itu meraih kemerdekaan kita, tidak ada merasa bosan, tidak ada merasa jenuh, tetap semangat dalam meraih yang namanya kemerdekaan ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme itu tentu perlu yang namanya persatuan. Jadi persatuan dan kesatuan itu sangat dibutuhkan. Nah, kenapa persatuan dan kesatuan itu diperlukan, khususnya untuk wilayah negara Indonesia? Ini ada 3 alasan. Yang pertama, boleh dibaca si Anggun. Apa alasannya yang pertama? Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk atau keanekaragaman dalam suku, ras, golongan, agama, budaya, dan wilayah. Iya, di sini dikatakan bahwasanya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, keanekaragaman dalam suku, ras, golongan, agama, dan budaya dan wilayah. Karena kita ketahui suku yang ada di Indonesia itu cukup banyak. Ada 1.340 suku yang ada di Indonesia, banyak ya. Jangankan 1.000 sampai 1.000-an. Kita aja di sini mungkin hanya 5 aja, terkadang sering terjadi permasalahan ya. Ada perbedaan pendapat antara suku Batak Karo dengan Batak Toba dengan Mandele, mungkin dengan suku-suku yang lainnya gitu. Sering terjadi perbedaan pendapat seperti itu. Nah, inilah yang menjadi salah satu menjadi alasan sehingga persatuan dan kesatuan itu tetap harus kita jaga untuk meningkatkan yang namanya rasa nasionalisme dan patriotisme. Nah, yang selanjutnya agama juga banyak yang ada di Indonesia ya. Kita ketahui itu ada 6 agama yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan warna kulit. Ada yang sawo mata, kuning langsat, hitam ya. Bahkan warna kulit abu-abu ada? Nggak ada ya, belum ada ya kan? Ya, nggak ada abu-abu ya. Nah, selanjutnya itu nomor 2 bisa dibaca Abigail, terlihat jelas? Ya, coba baca Abigail. Nomor 2. Indonesia dengan kepulauan Nusantara terletak pada posisi silang yang dapat mengandung kerawanan bahaya dari negara lain. Iya, negara kita juga terdiri dari berada di posisi silang, sering disebut sebagai letaknya itu strategis ya kan, diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, benua Asia dan benua Australia, samudra Hindia dan samudra Pasifik. Iya, samudra Pasifik. Nah, karena berada letaknya itu di tengah-tengah strategis, ini juga dapat memicu yang namanya rawan akan perpecahan. Kenapa? Karena daerah-daerah luar dapat dengan mudah gitu singgah pergi dari negara kita ke negara sebagai tempat persinggahan gitu, dan dikenal juga negara Indonesia merupakan kaya akan sumber daya alam. Nah, ini juga dapat memicu yang namanya persatuan dan kesatuan dapat tergoyahkan. Tapi kalau kita tetap memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme, hal ini tidak akan terjadi. Selanjutnya ini yang ketiga. Ayo si Tiara, dapat dari sana Tiara. Dapat terlihat? Kurang jelas.
kelas, agak geser sedikit, ya. Adanya bahaya di strategi Disintegrasi atau perpecahan bangsa dan gerakan separatisme atau gerakan untuk memisahkan diri dari suatu bangsa apabila pemerintah tidak bersikap bijaksana. Iya, ini juga merupakan bisa menjadi bahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa kita. Adanya bahaya disintegrasi, perpecahan bangsa dan gerakan separatisme. Bisa diambil contohnya di daerah kita aja yang terdekat ini ya, seperti pernah terjadi gerakan Aceh Merdeka ya, gerakan Aceh Merdeka atau GAM, di mana saat itu Aceh ingin memisahkan diri dari Indonesia, ingin membentuk negaranya sendiri. Ya, kita sendiri alami pada saat itu, di mana GAM itu pernah datang ke daerah Laudama, daerah Borok khususnya, ke sana ke dalam itu menyandra, meminta seperti makanan pokok gitu, kekayaan-kekayaan yang ada di daerah Laudama, Laut Simpan sekitarnya itu, mereka ada yang diculik, ada yang diambil harta bendanya gitu oleh GAM ya pada saat itu. Untungnya tindakan itu cepat diatasi atau ditindaklanjuti oleh pemerintah ya pada saat itu, sehingga Aceh tidak jadi merdeka hingga saat ini ya. Aceh masih masuk ke dalam wilayah Indonesia. Sampai di sini sudah paham ya apa hal-hal yang bisa menimbulkan yang namanya perpecahan antara persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini merupakan contoh beberapa suku budaya yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat, ini dimulai dari sini pakai belangkon, biasanya orang apa? Nah, ini yang ya Dayak. Ini suku apa? Bali. Iya, yang sering menaruhkan bunga ya kan dekat telinga, biasanya suku Bali ya. Ini Cina, bisa kita lihat dengan gaya rambutnya, pakaiannya dan matanya yang sipit ya. Nah, Cina merupakan juga termasuk ke dalam suku budaya yang ada di Indonesia ya, karena banyak orang Cina yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Ini yang sering identik dengan rambutnya keriting, Irian Jaya atau Papua ya. Iya, ini bisa dikatakan Melayu ya, terlihat dari cara berbusananya, atau Melayu Jambi, Lampung biasanya seperti ini. Ini Melayu ya. Ini orang Indonesia juga lah ya, walaupun tidak ada identitas ciri khas dirinya, bajunya, tapi ini merupakan orang Indonesia juga. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi untuk menumbuhkan yang namanya sikap nasionalisme dan patriotisme ini tentu dibutuhkan yang namanya komitmen. Dan kita tahu dulu komitmen itu kira-kira apa ya? Komitmen merupakan suatu sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Jadi di sini komitmen merupakan sikap rasa ingin memiliki, sama seperti kita ya. Nah, memberikan perhatian, tidak hanya memiliki. Misalnya kalau kamu memiliki satu benda kesayangan gitu kan. Nah, tidak hanya dibutuhkan rasa ingin memiliki, tapi kamu juga harus memperhatikan benda tersebut. Kenapa? Karena kalau tidak perhatikan mungkin benda tersebut bisa rusak, terabaikan, usang dan sebagainya. Nah, selain itu juga harus memiliki yang namanya cita-cita yang sungguh-sungguh untuk memang bertekad, berkomitmen untuk merawat dan menjaga bangsa negara Indonesia khususnya, ataupun bisa diambil satu perumpamaan seperti benda kesayangan tadi yang harus memiliki cita-cita dan komitmen sungguh-sungguh untuk benar-benar merawatnya. Juga dengan bangsa Indonesia tidak cukup hanya memiliki, mengakui bahwasanya saya bangsa Indonesia, tidak cukup, tapi kamu harus memiliki yang namanya komitmen, cita-cita yang memang sungguh-sungguh ingin memiliki, memperhatikan dan menjaga yang namanya kesatuan bangsa Indonesia tadi. Nah, para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila memiliki ciri-ciri ataupun komitmen pribadi. Ada beberapa di sini yang menjadi tolak ukur komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini ada 5. Yang pertama ini bisa dibaca dasarnya Nelsa. Apa katanya Nelsa? 1. Mengutamakan semangat kesatuan dan nasionalisme.
Iya, mengutamakan yang namanya semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Inilah salah satu komitmen dari pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang nomor 1 ini juga ada juga tertuang di dalam Undang-Undang Dasar gitu, yaitu semangat persatuan dan kesatuan serta nasionalisme. Dapat kita lihat dalam isi di Undang-Undang Dasar itu, dapat terlihat di situ bagaimana semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Yang kedua, si Cindy bisa dibaca? 2. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Ya, harus memiliki komitmen juga. Adanya rasa ingin memiliki terhadap bangsa Indonesia juga. Tidak hanya mengakui, tapi memiliki rasa memiliki bangsa Indonesia. Kalau sudah memiliki rasa memiliki, otomatis nanti ada perasaan ingin tetap menjaga dan melindungi. Yang ketiga, si Jara, bisa dilihat Jara? Bisa, Bu. Yang ketiga apa? Kurang terlihat ya? Dari si Olive bisa baca? Selalu bersemangat dalam berjuang. Iya, selalu memiliki semangat dalam berjuang. Kita lihat dalam film kemerdekaan ini juga terlihat bahwasanya walaupun sudah kehilangan harta benda, tapi mereka tetap tidak memiliki pantang menyerah, tidak mengurangi semangatnya dalam berjuang merebut yang namanya kemerdekaan pada saat perang-perang dalam kemerdekaan itu ya, dalam meraih kemerdekaan. Yang keempat, si Anggun bisa dibaca? 4. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Iya, ini juga tertuang di dalam Undang-Undang Dasar ya. Kita ketahui pada alinea keberapa? Kedua. Iya, pada alinea Kedua. kedua. Disitulah tertuang yang namanya cita-cita dari bangsa Indonesia. Apa itu cita-citanya? Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas ini harus dihapuskan karena kita sebagai menteri kemanusiaan dan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sampailah pada saya dengan selamat berusaha kata rakyat Indonesia Iya, Ibu rasa sudah hafal semua ya yang namanya Undang-Undang Dasar alinea 1 sampai alinea ke-4. Dan di alinea kedua itulah tertuang yang namanya cita-cita bangsa Indonesia. Oke, yang terakhir, yang kelima, si Pia bisa baca dari sana Pia? Ya. 5. Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Iya, di sini harus mengutamakan yang namanya kepentingan orang banyak ketimbang kepentingan kita sendiri atau pribadi. Contohnya juga di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tidak boleh egois. Kalau ada kegiatan gotong royong di lingkungan kita, kita harus ikut walaupun kita memiliki kepentingan lainnya gitu yang dianggap memang kurang penting, tapi kita harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat banyak gitu. Jangan mentang-mentang ada film yang enak, ada film drakor ini hari ini sedap ini, haruslah ikut kerja bakti, jangan seperti itu ya. Nah, tapi harus ikut di dalam lingkungan, kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan harus kita utamakan dulu, baru kita nonton drakor ya, Abigail ya. Jangan nonton drakornya dulu, habis drakor orang selesai mengadakan kerja bakti, udah selesai. Jangan seperti itu ya. Oke, selanjutnya, nah di sini ada beberapa contoh-contoh mengenai contoh semangat persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga. Jadi nanti ada 4, ada dalam lingkungan keluarga, ada dalam lingkungan sekolah, ada lingkungan masyarakat, dan ada dalam lingkungan kenegaraan. Nah, bisa dilihat dari gambar ini, bisa kita lihat di sini ya. Inilah merupakan contoh semangat persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga. Jadi di sini Ibu akan minta kepada kamu, perwakilan dari kamu lah, sampai yang berani ke depan, nulis contoh semangat persatuan dan kesatuan. Pertama nanti dalam lingkungan keluarga dulu. Lingkungan keluarga. Ayo, siapa yang berani? Ya, Elsa ke depan. Sebenarnya dari gambar yang telah Ibu sajikan juga udah tahu ya jawabannya ya kan, dalam lingkungan keluarga itu contoh semangat persatuannya itu seperti apa gitu ya.
Ayo di samping Nelsa menunggu Nelsa selesai. Yang lain persiapkan jawabannya. Dalam lingkungan sekolah. Terima kasih Nelsa. Dalam lingkungan sekolah, ada yang berani ke depan? Siapa? Abigail ya. Lingkungan sekolah ya. Berikan contohnya. Ayo Abigail. Nah setelah ini ada dalam lingkungan masyarakat. Siapkan jawabannya dalam lingkungan masyarakat. Siapa yang berani? Anggun, ayo Anggun. Bisa? Setelah ini lingkungan berbangsa dan bernegara ya. Ini agak lebih luas. Sudah hampir selesai. Oke, terima kasih Anggun. Oke, selanjutnya dalam lingkungan berbangsa. Siapa yang berani? Saya. Siapa? Rahel. Oke, Rahel. Ayo Rahel. Nah, ini juga nanti ada nilainya ya. Setiap nanti yang berani mengungkapkan pendapatnya, menulis ke depan, menjawab atau mengungkapkan pendapat itu memiliki poin-poin tersendiri gitu. Jadi ada nilai-nilai plusnya yang nanti akan Ibu berikan. Ya, sudah. Ya, terima kasih ya Rahel. Ya, di sini sudah ada beberapa jawaban dari teman kamu mengenai contoh-contoh semangat persatuan dan kesatuan. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada dari Nelsa, dalam lingkungan keluarga itu membersihkan rumah. Iya, sangat benar ya. Di dalam rumah itu harus saling bekerja sama dalam membersihkan rumah. Jangan, oh udahlah itu kan kerjaan kakak, aktor adik, santai-santai aja kan adik-adik dan mahasiswa seperti itu ya. Tapi harus saling bekerja sama. Kita lihat di dalam gambar ini juga ya kan. Di sini ada kakaknya, abangnya, adiknya ya kan. Ada mamanya juga di sini, bapaknya. Jadi semuanya itu dalam keluarga itu saling bekerja sama. Di sini juga ada jawabannya sudah Ibu buat, meringankan beban orang tua sesuai dengan kemampuan. Jangan pula karena kalian masih kecil mengangkat air 1 tong besar, nggak seperti itu juga, tapi harus sesuai kemampuan. Contohnya mencuci piring, menyapu, sudah bisa ya Nya saya? Iya, itu sangat baik sekali dilakukan dalam lingkungan keluarga. Selanjutnya lingkungan sekolah, belajar dengan tekun. Iya, ini juga dapat mengukur yang namanya persatuan dan kesatuan. Belajar dengan tekun. Nah, tapi yang paling penting lagi kan ada piket ya, ada istilah piket di sekolah ya. Nah, kalau namanya udah jadwal kita piket ya kerjakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Jangan dilama-lamakan datangnya supaya kelasnya bersih. Ada yang seperti itu di sini? Ada. Semua rajin bawa piket ya. Nah, selanjutnya itu ada dalam lingkungan masyarakat. Di sini dikatakan Anggun tadi ya, peduli terhadap tetangga yang mengalami musibah. Iya, kalau misalnya ada yang mengalami musibah, entah kebakaran atau kemalangan di situ kan, kita berperan aktif di situ. Walaupun kita masih muda kan bisa sekedar untuk membagikan minum kan bisa ya kan, kita bantu situ, kita lakukan di situ. Nah, kalau ada acara gotong royong seperti ini, kegiatan gotong royong seperti ini, kita berperan aktif. Kalau kita tidak bisa mengangkat batu-batu besar ataupun sampah-sampah yang berat, minimal kita menyapu lah ya kan. Nah, selanjutnya itu dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Ini tadi dari Sirahel katanya membayar pajak tepat waktu. Ya, ini benar sekali gitu. Karena seringkali masyarakat kita ini paling malas yang namanya membayar pajak. Nah, yang paling jelas nyata itu dalam hal berkendaraan ya. Kalau kita ya, misalnya kayak kamu lah yang memang belum layak seharusnya
menggunakan sepeda motor karena belum memiliki SIM, belum bisa memiliki SIM, ya kalau bisa jangan berkendara karena tidak memiliki SIM. Apalagi sudahlah tidak punya SIM, tidak pakai helm lagi ya kan, sudah double. Ya ibu harapkan ini tidak terjadi ya sama kamu semua ya. Ya tetap selalu mematuhi yang namanya peraturan yang ada di dalam lingkungan negara kita agar persatuan dan kesatuan tetap terjalin atau terjaga. Oke? Sampai di sini materi kita untuk hari ini sudah bisa dipahami ya? Sudah ya? Oke. Bagaimana semangat pada pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, bagaimana semangatnya, bagaimana komitmennya, dan bagaimana cara mereka dalam begitu juga untuk kita ya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, di sini selanjutnya ada tugas kelompok yang akan ibu berikan kepada kamu itu membuat video singkat, durasinya itu cuman maksimal 2 menit. Nah, maksimal 2 menit. Teknik seperti apa? Jadi nanti ada yang menggambar atau melukis lambang Pancasila. Nanti dibagikan contohnya di WA group, ya kan, dibagikan. Jadi ada menggambar lambang Pancasila di situ. Jadi nanti ada yang tugasnya itu melukis, ada tugasnya nanti merekam atau membuat video, dan ada nanti tugasnya untuk menyebutkan sila 1 sampai sila kelima, tapi tanpa teks seperti itu. Nah, bisa? Oke. Bisa dibagi dulu ke dalam kelompoknya. Yang masuk ke sini, Olive ya, bisa. Olive, apa lagi ya? Olive, si Melisa, satu lagi siapa ya? Si Nelsa. Oke. Kamu bertiga, ayo bisa segera bergeser sini kemari. Cindy sama si Zara, Abigail ke sana. Oke, Cindy kemari, Anggun kemari, 4 si Karin. Oh ya, Anggun sama si Karin kemari. Kamu bertiga ya? Berarti ada yang 4, 2, ada yang 3 ya? Oke. Ya, oh ya, pas seperti ini. Nah, dari sini. Ininya sudah ada, sudah dibagi. Nanti misalnya kalau ada yang dirasa kurang kayaknya, boleh saling berbagi ya, saling pinjam ya, boleh ya. Untuk pensilnya bisa juga di-raw dulu. Coba kamu raw dulu ya ini semua ya. Di bawah ya. Sudah bisa ya? Gak ada yang sulit ya? Sudah mulai hampir ada yang selesai ya? Dibuat sekreatif mungkin ya, nanti ada penilaian. Siapa yang duluan selesai juga itu nanti dinilai. Bagaimana hasil karyanya juga dinilai. Saling kerjasama. Mana Cindy? Dalam hal pembagian kerja juga nanti dinilai. Ayo. Contohnya seperti kayak kelompok 3 ini ya, mereka itu saling bekerja sama dalam mengecat, mewarnainya, mereka itu kerjasama. Bisa dicontoh dalam pemberian warnanya nanti kerjasama. Seperti bikin bukannya. 1, 2, 3.
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teng teng. Udah ya. Congratulations. Ayo ayo. Ini agak begini. Di sini bikinnya. Kau tengah-tengah deh. Punya orang itu di bawah. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Belum sebentar. Dicetrek aja. Dibuka tulis. Oke, sini. Kita ambil temannya. Ambil kamera. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Kenapa? Belum ya? Tunggu. Dah. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sudah bisa. Yang tadi ditaruhin aja. Iya. Kelompok 3 sudah dikumpulkan ya tugasnya ya. Sudah, ini kelompok 2 berarti tinggal kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah proses ya tadi. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Belum sebentar. Dicetrek aja. Oke, sini. Kita ambil temannya. Ambil kamera. Pancasila. 1. Ketuhanan Kenapa? Belum ya? Tunggu. Dah. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sudah bisa. Yang tadi ditaruhin aja. Iya.
Oke, sudah selesai ya tugas kelompoknya. Ini kita akan presentasikan, kita lihat hasil tugas kelompok yang sudah kamu kerjakan di dalam kelompoknya. Kita mulai dari kelompok mana dulu? Satu. Nanti sama-sama kita tonton. Ulang dulu ya. Jangan diejek ya temannya ya. Nah, dilihat dan diperhatikan, nanti baru dikasih komentar, oke? Tidak boleh diejek. Nah, ini dari kelompok 1. Master. Nih. Oke. Ini dari kelompok 1. Suaranya kurang terdengar ya. Nah, ini dari kelompok 1. Dari segi gambar menurut kamu sudah pas? Hanya saja sila ini yang kedua lambangnya ini kurang jelas ya. Coba mana? Dari kelompok 1. Ini dari kelompok 1 tadi ya. Sila yang ini ya, lambang sila yang keduanya itu saja yang agak kurang jelas ya dari kelompok 1. Oke, kita lihat dulu lagi untuk video dari kelompok 3. 2? Ya, Bu. Dari kelompok 2 ya. Kelompok 3. Tidak boleh diketahui. Ayo sama-sama kita perhatikan. Suaranya biar dengar suara tangannya. Untuk gambar ini sudah cukup jelas ya gambarnya ya, sudah cukup pas. Ini sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat dan kelima sudah cukup pas ya. Nah, hasil gambarnya juga cukup baik. Coba mana tadi? Dari kelompok 2. Ini ya. Ini hasil gambar dari kelompok 2. Kalau Ibu nilai sudah lebih baik ya dari kelompok 1 ya. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut untuk hasil tugas kelompok 3 ya. Jangan tertawa. Oke, kita putar. Bagaimana tugasnya kelompok 3? Sudah, nanti kan ada loh tahap penilaiannya. Ditonton dulu. Hei, sudah ya? Oke. Nah, sudah terlihat semua ya. Nah, sekarang penilaian. Tadi kan sudah 3 kelompok ya. Nah, kita sama-sama menilai, bisa sama-sama melihat dan menilai. Sekarang tekniknya seperti ini. Menurut kamu yang paling
buat nanti suara tepuk tangannya, kita bikin suara tepuk tangan atau angkat tangan ya? Angkat tangan aja lah ya. Angkat tangan aja ya, seperti itu lebih biar objektif ya. Dari kelompok 1, 2, dan 3, kelompok mana yang terbaik menurut kamu? Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Enggak, angkat tangannya aja. Angkat tangan yang paling banyak berarti itu yang paling terbaik. Kelompok 1 kah, kedua, ketiga? Menurut kamu? Love yourself. Ayo angkat tangannya. Kelompok 1, 2, atau 3? Mana? Kelompok 2 berapa orang yang mengatakan kelompok 2 yang paling terbaik? 1, 2. Loh, kok jadi ikut-ikutan? Kelompok 2, 1, 2, oke. Yang mengatakan kelompok ini nggak boleh sakit hati ya, atau malah jadi menjerit teman-temannya, nggak boleh ya. Sudah. Kelompok 3, angkat tangannya. Semua ya, angkat tangan. Tidak ada. Kelompok 3. Kelompok loh, kamu nggak pilih dan mengira sini. Terus saya mengatakan ya. Sudah oke. Sudah. Nah, sudah dipresentasikan semua ya hasil tugasnya ya. Jadi di sini kita masuk ke penilaian. Jadi yang menilai ya kamu juga. Tapi di sini dalam penilaian jangan ada nanti yang merasa karena tidak dipilih, kamu tadi nggak bilang punya saya yang terbaik, jangan seperti itu ya. Tapi kita di sini objektif dalam menilai sesama teman. Bisa dipahami, jangan nanti setelah nanti dinilai begini, kamu tadi nggak angkat tangan ya waktu dibilang tugas kami yang terbaik sampai di luar, nanti kalian jatuh, jangan seperti itu ya. Jangan malah jadi musuh-musuhan nanti. Bisa? Oke, di sini tekniknya. Kalau kamu merasa kelompok 1 yang terbaik, kamu angkat tangan. Kalau kamu merasa kelompok 2 yang terbaik, itu yang kamu angkat tangan. Kalau kamu merasa kelompok 3 yang terbaik, itu yang kamu angkat tangan ya. Paham? Paham Bu. Ya. Jangan ada pula yang angkat tangan 2 kali. Kelompok 1 terbaik, angkat tangan. Kelompok 2 terbaik, angkat tangan. Kelompok 3 terbaik, angkat tangan. Jangan seperti itu, tapi harus konsisten. Kalau kamu merasa kelompok 1 ya kelompok 1. Kalau kamu merasa kelompok 2 ya kelompok 2. Paham? Ya, kita mulai ya. Yang menurut pendapatnya kelompok 3 yang terbaik, angkat tangannya. Kelompok 3. Kelompok 3. Tidak ada. Karena di sini dia diambil yang peringkat pertama, kedua, dan ketiga. Paham? Ya, sudah bisa dipahami Nelsa? Ini sudah. Kita mulai ya. Yang merasa kelompok 3 yang paling bagus menurutnya ada? Tidak ada? Tidak ada? Kelompok sendiri. Sudah? Nah, yang merasa kelompok 1 yang terbaik, angkat tangannya. Ada 2 orang. Sudah? Yang merasa kelompok 2 yang terbaik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini jumlahnya semua? Nah, oke, sudah pas ya. Berarti ya. Nah, jadi di sini berdasarkan pilihan kamu sendiri ya, berdasarkan pilihan kamu sendiri. Kenapa sampai keselak Oli? Ya, berdasarkan pilihan kamu sendiri, yang terbaik menurut kamu itu kelompok 2. Kelompok 2. Katakan kelompok 2. Ya, kelompok 2. Sudah? Yang terbaik kedua itu kelompok 1. Dan yang terbaik ketiga kelompok 3. Itu menurut pendapat kamu ya, bukan ibu ya. Oke. Nah, kalau ibu rasa semua hasilnya itu bagus, semua hasilnya baik, hanya saja dalam suatu penilaian pasti ada yang namanya terbaik, baik, dan kurang baik ya. Oke, kalau dari sini, kalau dari
gambar ya, dari gambar. Kalau ibu itu ini kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3. Kalau dari gambar ya, kalau ibu rasa yang tebal ini ibu ya. Ibu rasa yang tebal itu kelompok 2, yang kedua itu kelompok 3, yang ketiga itu kelompok 1. Kenapa? Kalau di kelompok 2 itu sangat jelas semua gambarnya ya. Ini sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu sangat jelas gambarnya. Begitu juga dengan kelompok 3, gambarnya juga sangat jelas. Sedangkan kalau di kelompok 1 itu sila keduanya itu kurang jelas dan gambarnya juga terlalu kecil, lebih kecil ya, terlalu kecil. Dari ketiga gambar ini terlalu kecil menurut ibu ya. Nah, tapi kalau untuk ketepatan lambang dengan silanya sudah tepat semua. Sila pertama sudah tepat semua, ini ketuhanan Yang Maha Esa. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai kepada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau untuk ketepatan lambang dan silanya sudah tepat menurut ibu, sudah pas ya. Nah, untuk hasil video itu untuk suara semuanya suaranya itu di video sudah jelas, sudah lantang, sudah jelas, dan yang pastinya sudah hafal dapat menyebutkan sila pertama hingga sila kelima tanpa teks. Untuk videonya juga sudah bagus ibu rasa, pencahayaannya sudah bagus, suara sudah bagus. Hanya saja untuk pengkreasian masih kurang ya, karena mungkin ya namanya kamu juga pemula, jadi wajar saja masih belajar ya dalam pembuatan video seperti ini ya. Oke, tapi untuk secara keseluruhan ibu sangat mengapresiasi hasil tugasnya. Oke, kenapa Maulid? Oke, boleh kita beri aplaus untuk kelompok 1 dulu. Kelompok 2 dan kelompok 3. Karena semuanya sudah bagus menurut ibu ya, sudah hampir kepada hasil yang terbaik. Sudah untuk tugas kelompoknya sudah selesai, maka selanjutnya kita masuk ke tugas uji pengetahuan. Ya, untuk tugas uji pengetahuan di sini seperti minggu lalu, ibu akan membagikan kamu link video ya. Ibu akan bagikan kamu link video dan nantinya maksud ibu bukan link video tapi link tugas ya, tugas uji pengetahuan sudah ibu bagikan. Coba semuanya buka WA grup kita, Ya, sudah buka semua? Ya, ibu bagikan link tugasnya ke situ, ibu kirim ke situ link tugasnya untuk uji pengetahuan kalian minggu ini. Sudah ibu bagikan ya. Sudah, di situ sama seperti minggu lalu, kamu tinggal klik linknya, ketik nama dan ke kelas. Ketik nama dan kelas, lanjut ke berikutnya dan bisa kamu kerjakan tugasnya. Soalnya hanya ada 10 soal, tidak banyak. Bisa langsung dikerjakan dalam bentuk Google Form ya, sama seperti minggu lalu. Bisa langsung kamu kerjakan. Setelah selesai, bisa langsung kamu klik selesai dan langsung muncul nilainya ya, atau skornya ya, bisa langsung muncul skornya. Dan KKM kita masih sama 70. Sudah bisa langsung dikerjakan. Sudah bisa dibukakan ya Lisa? Ya, yang sini sudah bisa dibuka linknya. Sudah, bisa langsung dikerjakan. Fokus, jangan contek-contekan. Dan kalau bisa yang minggu lalu remedial, jangan lagi remedial ya. Ibu, dan ibu harapkan untuk minggu ini semua nilainya di atas KKM. Sudah? Melisa, fokus ya, kerjakan ya Melisa. Ayo, jangan contek-contekan, kerjakan waktunya tidak lama. Karena soalnya cuma 10 ya. Sama seperti minggu lalu, boleh dikerjakan langsung, jawab, dan nanti langsung klik selesai, langsung muncul nilainya. Ya, bentar lagi ya, tunggu temannya yang lain ya, sekitar 2 menit lagi. Ibu tunggu sekitar 2 menit lagi.
Di sini sudah ada yang 2 orang yang ibu lihat sini sudah selesai. Ibu harap nanti nilainya lebih baik dari minggu lalu ya. Kalau minggu lalu itu ada nilai 100 4 orang ya. 2 orang ya nilai 100 minggu lalu. Nilai 94 orang minggu lalu ya. Nilai 71, 81, 51, 61. Jadi minggu ini ibu harap lebih baik lagi dari minggu lalu. Sudah ya? Sudah? Oke. Ya, sudah selesai semua ya? Ya, bisa diletakkan handphonenya. Ibu lihat dulu di sini. Sudah tahu ya nilainya semua ya? Sudah ya, ibu cek dulu. Ya, di sini yang nilai 100 ada sekitar 3 orang. Nilai 90 ada 4 orang. Nilai nilainya 80 ada 4 orang. Ya. Berarti nilainya lebih bagus ya dari minggu lalu ya. Ya, di sini nilai 100 ada si Pia, ada si Melisa dan Nelsa. Ya. Ayo berikan aplaus untuk temannya yang dapat nilai 100. Ya. Yang nilainya 90 di sini ada si Rahel, ada si Tiara, ada si Anggul, ada si Karin. Nilainya 90. Ayo beri aplaus untuk temannya. Ya. Yang nilainya 80 di sini ada si Zara, ada si Abigail, berarti meningkat ya Abigail ya. Untuk Olive dan si Cindy juga meningkat ya. Ya, berarti sudah lebih bagus dari minggu lalu. Ayo beri aplaus juga untuk temannya. Oke. Ya, ibu harapkan untuk nilai-nilai ini bisa tetap dipertahankan. Boleh minimal itu dipertahankan ya, ditingkatkan, minimal dipertahankan. Untuk Cindy juga, si Olive juga sudah bagus nilainya ya Olive. Oke. Ya, inilah pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi ibu rangkum sedikit ya mengenai pembelajaran kita untuk hari ini. Mengenai semangat menjadi negara dalam merumuskan dan meletakkan Pancasila sebagai negara. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu nasionalisme ya. Apa itu nasionalisme? Ada patriotisme. Nasionalisme juga terbagi menjadi 2 ya. Ada nasionalisme dalam arti sempit atau negatif dan ada nasionalisme dalam arti luas. Nah, jadi di sini dituntut kita bagaimana mencintai bangsa dan negara kita sendiri, namun kita tidak boleh menjelek-jelekan atau menganggap rendah bangsa lain. Nah, contoh kita dalam menghargai ataupun mencintai bangsa dan negara kita sendiri dengan cara salah satunya memakai produk dalam negeri ya, menjaga kebersihan lingkungan, itu juga termasuk ke dalam rasa cinta terhadap tanah air kita untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Nah, di samping situ juga tadi ada merupakan juga tadi yang dalam materinya mengenai contoh-contoh bagaimana semangat persatuan dan kesatuan, baik itu di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan mana lagi tadi? Lingkungan masyarakat, iya, sekolah lagi, lingkungan masyarakat dan negara. Jadi setelah kamu mempelajari materi ini, ibu harapkan kamu dapat menunjukkannya dan menumbuhkannya dalam diri kamu sendiri mengenai bagaimana semangat persatuan dan kesatuan itu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme, baik dalam lingkungan keluarga terutama ya, di lingkungan rumah dulu, masyarakat, sekolah, baik juga ke dalam lingkungan masyarakat bernegara, berbangsa dan bernegara. Nah, karena tujuannya apa? Agar negara kita ini tidak terpecah belah, tetap bersatu sesuai dengan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Ya, sampai di sini pembelajaran kita mengenai materi minggu ini. Ada hal yang mau ditanyakan kembali? Tidak ada? Sudah oke? Sudah? Nah, sudah dipresentasikan semua ya hasil tugasnya ya. Jadi di sini kita masuk ke penilaian. Jadi yang menilai ya kamu juga. Tapi di sini dalam penilaian jangan ada nanti yang merasa karena tidak dipilih,
kamu tadi kan bilang kan punya saya yang terbaik ya, seperti itu ya. Tapi kita di sini objektif dalam menilai sesama teman. Bisa dipahami jangan nanti setelah nanti dinilai begini. Kamu tadi nggak angkat tangan ya waktu dibilang tugas kami yang terbaik sampai di luar nanti kalian jatuh. Jangan seperti itu ya. Jangan malah jadi musuh-musuhan nanti. Bisa? Oke, di sini tekniknya. Kalau kamu merasa kelompok 1 yang terbaik, kamu angkat tangan. Kalau kamu merasa kelompok 2 yang terbaik, itu yang kamu angkat tangan. Kalau kamu merasa kelompok 3 yang terbaik, itu yang kamu angkat tangan ya. Paham? Paham Bu. Ya. Jangan ada pula yang angkat tangan 2 kali. Kelompok 1 terbaik, angkat tangan. Kelompok 2 terbaik, angkat tangan. Kelompok 3 terbaik, angkat tangan. Jangan seperti itu. Tapi harus konsisten. Kalau kamu merasa kelompok 1 ya kelompok 1. Kalau kamu merasa kelompok 2 ya kelompok 2. Paham? Ya, kita mulai ya. Yang menurut pendapatnya kelompok 3 yang terbaik angkat tangannya. Kelompok 3. Kelompok 3 tidak ada. Karena di sini dia diambil yang peringkat pertama, kedua dan ketiga. Paham? Ya, sudah bisa dipahami Nelsa. Ini sudah. Kita mulai ya. Yang merasa kelompok 3 yang paling bagus menurutnya ada? Tidak ada? Tidak ada? Kelompok sendiri. Sudah? Nah, yang merasa kelompok 1 yang terbaik angkat tangannya. Ada 2 orang. Sudah? Yang merasa kelompok 2 yang terbaik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini jumlahnya semua? Nah, oke, dapat ya berarti. Ya. Nah, jadi di sini berdasarkan pilihan kamu sendiri ya, berdasarkan pilihan kamu sendiri. Kenapa sampai keselak Oli? Ya. Berdasarkan pilihan kamu sendiri, yang terbaik menurut kamu itu kelompok 2. Kelompok 2. Katakan aja kelompok 2. Ya, kelompok 2. Sudah? Yang terbaik kedua itu kelompok 1. Dan yang terbaik ketiga kelompok 3. Itu menurut pendapat kamu ya, bukan Ibu ya. Oke. Nah, kalau Ibu rasa semua hasilnya itu bagus, semua hasilnya baik, hanya saja dalam suatu penilaian pasti ada yang namanya terbaik, baik dan kurang baik ya. Oke, kalau dari sini, kalau dari gambar ya, dari gambar, kalau Ibu itu ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3. Kalau dari gambar ya, kalau Ibu rasa yang terbaik ini Ibu ya. Ibu rasa yang terbaik itu kelompok 2, yang kedua itu kelompok 3. Yang ketiga itu kelompok 1. Kenapa? Kalau di kelompok 2 itu sangat jelas semua gambarnya ya. Ini sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu sangat jelas gambarnya. Begitu juga dengan kelompok 3. Gambarnya juga sangat jelas. Sedangkan kalau di kelompok 1 itu sila keduanya itu kurang jelas dan gambarnya juga terlalu kecil, lebih kecil ya, terlalu kecil. Dari ketiga gambar ini terlalu kecil menurut Ibu ya. Nah, tapi kalau untuk ketepatan lambang dengan silanya sudah tepat semua. Sila pertama sudah tepat semua, ini ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai kepada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau untuk ketepatan lambang dan silanya sudah tepat menurut Ibu, sudah pas ya. Nah, untuk hasil video itu untuk suara semuanya suaranya itu di video sudah jelas, sudah lantang, sudah jelas, dan yang pastinya sudah hafal, dapat menyebutkan sila pertama hingga sila kelima tanpa teks. Untuk videonya juga sudah bagus Ibu rasa, pencahayaannya sudah bagus, suara sudah bagus. Hanya saja untuk pengkreasian masih kurang ya, karena mungkin ya namanya kamu juga pemula, jadi wajar saja masih belajar ya dalam pembuatan video seperti ini ya. Oke, tapi untuk secara keseluruhan Ibu sangat mengapresiasi hasil tugasnya. Oke, kenapa Maulid?
hampir kepada hasil yang terbaik. Sudah? Untuk tugas kelompoknya sudah selesai, maka selanjutnya kita masuk ke tugas uji pengetahuan. Ya, bisa langsung dikerjakan. Fokus, jangan contek-contekan. Dan kalau bisa yang minggu lalu remedial, jangan lagi remedial ya. Ibu, dan Ibu harapkan untuk minggu ini semua nilainya di atas KKM. Nah, Melisa, fokus ya, kerjakan ya Melisa. Ayo jangan contek-contekan, kerjakan waktunya tidak lama. Karena soalnya cuma 10 ya. Sama seperti minggu lalu, boleh dikerjakan langsung, jawab. Dan nanti langsung klik selesai, langsung muncul nilainya. Ya, bentar lagi ya, tunggu temannya yang lain ya. Sekitar 2 menit lagi. Ibu tunggu sekitar 2 menit lagi. Di sini sudah ada yang 2 orang yang Ibu lihat di sini sudah selesai. Ibu harap nanti nilainya lebih baik dari minggu lalu ya. Kalau minggu lalu itu ada nilai 100, 4 orang ya. 2 orang ya nilai 100 minggu lalu. Nilai 94 orang minggu lalu ya. Nilai 71, 81, 51, 61. Jadi minggu ini Ibu harap lebih baik lagi dari minggu lalu. Sudah ya? Sudah? Oke. Ya, sudah selesai semua ya? Ya, bisa diletakkan handphonenya. Ibu lihat dulu di sini. Sudah tahu ya nilainya semua ya? Sudah ya, Ibu cek dulu. Ya, di sini yang nilai 100 ada sekitar 3 orang. Nilai 90 ada 4 orang. Nilai nilainya 80 ada 4 orang. Ya. Berarti nilainya lebih bagus ya dari minggu lalu ya. Ya, di sini nilai 100 ada si Pia, ada si Melisa dan Nelsa. Ya. Ayo berikan aplaus untuk temannya yang dapat nilai 100. Ya. Yang nilainya 90 di sini ada si Rahel, ada si Tiara, ada si Ambul, ada si Karin. Nilainya 90. Ayo berikan aplaus untuk temannya. Ya. Yang nilainya 80 di sini ada si Zara, ada si Abigail, berarti meningkat ya Abigail ya. Untuk Olive dan si Cindy juga meningkat ya. Ya, berarti sudah lebih bagus dari minggu lalu. Ayo beri aplaus juga untuk temannya. Oke. Ya, Ibu harapkan untuk nilai-nilai ini bisa tetap dipertahankan. Boleh minimal itu dipertahankan ya, ditingkatkan, minimal dipertahankan. Untuk Cindy juga, si Olive juga sudah bagus nilainya ya Olive. Oke. Ya, inilah pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi Ibu langsung sedikit ya mengenai pembelajaran kita untuk hari ini. Mengenai semangat menjadi negara dalam merumuskan dan meletakkan Pancasila sebagai negara. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu nasionalisme ya. Apa itu nasionalisme? Ada patriotisme. Nasionalisme juga terbagi menjadi 2 ya. Ada nasionalisme dalam arti sempit atau negatif dan ada nasionalisme dalam arti luas. Nah, jadi di sini dituntut kita bagaimana mencintai bangsa dan negara kita sendiri, namun kita tidak boleh menjelek-jelekan atau menganggap rendah bangsa lain. Nah, contoh kita dalam menghargai ataupun mencintai bangsa dan negara kita sendiri dengan cara salah satunya memakai produk dalam negeri ya, menjaga kebersihan lingkungan, itu juga termasuk ke dalam rasa cinta terhadap tanah air kita untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Nah, di samping situ juga tadi ada merupakan juga tadi yang dalam materinya mengenai contoh-contoh
bagaimana semangat persatuan dan kesatuan, baik itu di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan mana lagi tadi? Lingkungan masyarakat, Iya, sekolah lagi, lingkungan masyarakat dan negara. Jadi setelah kamu mempelajari materi ini, Ibu harapkan kamu dapat menunjukkannya dan menumbuhkannya dalam diri kamu sendiri mengenai bagaimana semangat persatuan dan kesatuan itu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme, baik dalam lingkungan keluarga terutama ya, di lingkungan rumah dulu, masyarakat, sekolah, baik juga ke dalam lingkungan masyarakat bernegara, berbangsa dan bernegara. Nah, karena tujuannya apa? Agar negara kita ini tidak terpecah belah, tetap bersatu sesuai dengan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Ya, sampai di sini pembelajaran kita mengenai materi minggu ini. Ada hal yang mau ditanyakan kembali? Tidak ada? Sudah cukup jelas ya? Oke, kalau seperti itu kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa ya, karena tadi dibuka dengan doa, maka kita tutup juga pembelajaran kita minggu ini dengan doa. Oke, yang tugas uji pengetahuan di sini seperti minggu lalu, Ibu akan membagikan kamu link video ya. Ibu akan bagikan kamu link video dan nantinya maksud Ibu bukan link video tapi link tugas ya, tugas uji pengetahuan sudah Ibu bagikan. Coba semuanya buka WA grup kita, ya, sudah buka semua? Ya, Ibu bagikan link tugasnya ke situ, Ibu kirim ke situ link tugasnya untuk uji pengetahuan pada minggu ini. Sudah Ibu bagikan ya. Sudah, di situ sama seperti minggu lalu, kamu tinggal klik linknya, ketik nama dan ke kelas. Ketik nama dan kelas, lanjut ke berikutnya dan bisa kamu kerjakan tugasnya. Soalnya hanya ada 10 soal, tidak banyak. Bisa langsung dikerjakan dalam bentuk Google Form ya, sama seperti minggu lalu. Bisa langsung kamu kerjakan. Setelah selesai, bisa langsung kamu klik selesai dan langsung muncul nilainya ya, atau skornya ya, bisa langsung muncul skornya. Dan KKM kita masih sama 70. Sudah bisa langsung dikerjakan. Sudah bisa dibukakan ya, Lisa? Ya, yang sini sudah bisa dibuka linknya. Sudah, bisa langsung dikerjakan. Fokus, jangan contek-contekan. Dan kalau bisa yang minggu lalu remedial, jangan lagi remedial ya. Ibu, dan Ibu harapkan untuk minggu ini semua nilainya di atas KKM. Sudah? Melisa, fokus ya, kerjakan ya Melisa. Ayo, jangan contek-contekan, kerjakan waktunya tidak lama. Karena soalnya cuma 10 ya. Sama seperti minggu lalu, boleh dikerjakan langsung, jawab, dan nanti langsung klik selesai, langsung muncul nilainya. Ya, bentar lagi ya, tunggu temannya yang lain ya, sekitar 2 menit lagi. Ibu tunggu sekitar 2 menit lagi. Di sini sudah ada yang 2 orang yang Ibu lihat sini sudah selesai. Ibu harap nanti nilainya lebih baik dari minggu lalu ya. Kalau minggu lalu itu ada nilai 100, 4 orang ya. 2 orang ya nilai 100 minggu lalu. Nilai 94 orang minggu lalu ya. Nilai 71, 81, 51, 61. Jadi minggu ini Ibu harap lebih baik lagi dari minggu lalu. Sudah ya? Sudah? Oke. Ya, sudah selesai semua ya? Ya, bisa diletakkan handphonenya. Ibu lihat dulu di sini. Sudah tahu ya nilainya semua ya? Sudah ya, Ibu cek dulu. Ya, di sini yang nilai 100 ada sekitar 3 orang. Nilai 90 ada 4 orang.
nilai nilainya 80, ada 4 orang ya, berarti nilainya lebih bagus ya dari minggu lalu ya. Ya, di sini nilai 100 ada si Pia, ada si Melisa dan Nelsa ya. Ayo berikan aplaus untuk temannya yang dapat nilai 100 ya. Yang nilainya 90 di sini ada si Rahel, ada si Tiara, ada si Anggul, ada si Karin. Nilainya 90. Ayo beri aplaus untuk temannya. Ya. Yang nilainya 80 di sini ada si Jara, ada si Abigail, berarti meningkat ya Abigail ya. Untuk Olive dan si Cindy juga meningkat ya. Ya, berarti sudah lebih bagus dari minggu lalu. Ayo beri aplaus juga untuk temannya. Oke. Ya, Ibu harapkan untuk nilai-nilai ini bisa tetap dipertahankan. Boleh minimal itu dipertahankan ya, ditingkatkan, minimal dipertahankan. Untuk Cindy juga, si Olive juga sudah bagus nilainya ya Olive. Oke. Ya, inilah pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi Ibu rangkum sedikit ya mengenai pembelajaran kita untuk hari ini. Mengenai semangat menjadi negara dalam merumuskan dan meletakkan Pancasila sebagai negara. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu nasionalisme ya. Apa itu nasionalisme? Ada patriotisme. Nasionalisme juga terbagi menjadi dua ya. Ada nasionalisme dalam arti sempit atau negatif, dan ada nasionalisme dalam arti luas. Nah, jadi di sini dituntut kita bagaimana mencintai bangsa dan negara kita sendiri, namun kita tidak boleh menjelek-jelekan atau menganggap rendah bangsa lain. Nah, contoh kita dalam menghargai ataupun mencintai bangsa dan negara kita sendiri dengan cara salah satunya memakai produk dalam negeri ya, menjaga kebersihan lingkungan, itu juga termasuk ke dalam rasa cinta terhadap tanah air kita untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Nah, di samping situ juga tadi ada merupakan juga tadi yang dalam materinya mengenai contoh-contoh bagaimana semangat persatuan dan kesatuan, baik itu di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan mana lagi tadi? Lingkungan masyarakat, iya, sekolah lagi, lingkungan masyarakat dan negara. Jadi setelah kamu mempelajari materi ini, Ibu harapkan kamu dapat menunjukkannya dan menumbuhkannya dalam diri kamu sendiri mengenai bagaimana semangat persatuan dan kesatuan itu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme, baik dalam lingkungan keluarga terutama ya, di lingkungan rumah dulu, masyarakat, sekolah, baik juga ke dalam lingkungan masyarakat bernegara, berbangsa dan bernegara. Nah, karena tujuannya apa? Agar negara kita ini tidak terpecah belah, tetap bersatu sesuai dengan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Ya, sampai di sini pembelajaran kita mengenai materi minggu ini. Ada hal yang mau ditanyakan kembali? Tidak ada? Sudah cukup jelas ya? Oke, kalau seperti itu kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa ya, karena tadi dibuka dengan doa, maka kita tutup juga pembelajaran kita minggu ini dengan doa. Oke, yang memimpin doa boleh Gael bantu Ibu. Ayo. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Ibu ucapkan selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan mematuhi protokol kesehatan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Boleh pulang, tapi kita tidak salam-salaman ya. Oke, tertib ya, tertib.